Selamat Bab datang di channel 276 hiburan dan novel. ke-277. Sebelum memulai mendengarkan Zack mendengus. novel, jangan lupa Harvey, untuk seberapa hebatnya subscribe kau dan membual? like video Sebelum ini ini kau menyombongkan diri supaya bahwa kau admin bisa sebenarnya lebih adalah CEO bersemangat untuk perusahaan Yok, membuat dan sekarang konten kau lebih mengatakan bahwa banyak. kami keluarga Terima Zima kasih. bahkan tidak memenuhi syarat untuk memesan tempat yang kau ambil. Kau pikir kau siapa? Jika kau sehebat itu, bagaimana kau masih menjadi menantu yang tinggal menumpang di keluarga Zima? Entah aku hebat atau tidak, seberapa pentingnya itu bagimu? Apa pentingnya juga bagimu di mana aku memilih tempat untuk makan malam? Urus saja urusanmu sendiri. Zack menjawab dengan dingin. Aku wakil CEO keluarga Zima. Apakah aku tidak bisa ikut campur ketika seseorang mencoba menggunakan uang kami untuk menjemput perempuan? Melihat Harvey diserang secara verbal berkali-kali, Ella menyarankan. Harvey, mengapa kita tidak makan di tempat lain? Tidak perlu kita makan di sini. Harvey memutuskan untuk tidak mempermasalahkan omong kosong Zack lagi dan mengajak Ella ke lift. Oke, aku akan lihat tempat bagus seperti apa yang kau ambil. Zack segera membalas dan mengikuti mereka ke lift. Dia tidak percaya menantu laki-laki yang tinggal menumpang seperti Harvey dapat melakukan sesuatu yang istimewa nanti. Jika Zack menemukan bahwa Harvey menggunakan kartu anggota Zima, dia akan segera membatalkan reservasi dan melihat bagaimana sampah yang tidak berguna ini akan bertindak di depan wanita seksi itu. Dalam restoran barat, setiap hiasan di dalam bernuansa Eropa yang megah, bahkan lampu gantungnya pun terbuat dari kristal, membuat seluruh tempat tampak sangat luar biasa. Harvey terpesona dan kagum dengan desain dan dekorasi restoran ini. Pantas saja tempat ini dinobatkan sebagai restoran barat termewah sekota Nyumhi, hanya mereka yang cukup bergengsi yang bisa masuk ke sini. Mata Ella menjelajahi semua tempat seperti gadis kecil dengan takjub. Aku telah mendengar betapa terkenalnya restoran barat ini sangat glamor. Ini pertama kalinya aku berada di sini. Tidak menunggu Harvey membuka mulut, Zack mencibir. Nona cantik, itu bahkan belum dijamin apakah kau bisa makan malam di sini, tapi tentu saja jika kau bersedia menikmati makan denganku, aku sudah memesan tempat. Dia menyipitkan matanya pada Harvey dan mengejek. Tidak seperti seseorang yang masih mencoba untuk bersikap keren sekarang, jika bukan karena kita keluarga Zimo, aku yakin dia bahkan tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk menginjakkan kakinya di sini seumur hidupnya. Sekarang hanya Zack yang ingat bahwa mungkin dia harus memukul Mandy Zima untuk ini, tetapi semakin sering Harvey bertindak seperti bajingan malam ini, semakin tinggi peluang Zack untuk mendapatkan wanita cantik ini untuk dirinya. Jika Harvey keluar sekarang karena telepon dari Mandy, Zack tidak akan memiliki kesempatan emas lagi. Dengan pemikiran itu, Zack mengejeknya. Bukankah kau sudah memesan tempat sampah yang tidak berharga? Tempat yang mana itu? Aku ingin tahu secara pribadi kursi seperti apa yang bahkan tidak dapat diambil oleh kami keluarga Zima. Harvey berkata dengan dingin. Aku tidak tahu di mana tepatnya tempat itu, tetapi hanya dengan menelpon, manajer kepala telah memutuskan untuk mengatur tempat duduk terbaik di sini untukku. Zack mencibir. Apa kau tahu tempat seperti apa ini? Membual dimanapun kau suka ya. Tempat ini adalah hotel terbesar di kota Nyumhi dan manajer kepala hotel ini, Tuan Willow White, adalah salah satu tokoh besar kota ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan memperlakukanmu jika dia mendengar apa yang baru saja kau katakan. Ella memandang Zack dengan aneh, dia sendiri melihat dengan jelas betapa sopan dan hormatnya Willa dengan Harvey. Apa pria ini gila? Tidak tahu apa-apa, namun membuat dirinya menjadi terlihat bodoh di sini. Menyadari Ella menatap kepadanya, Zack merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia akan menjadi pemenang malam ini jika Harvey semakin dipermalukan nanti. Kemudian Harvey memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk datang dan berkata, Willow White telah memesankan tempat untukku, bawa aku ke sana. Mendengar hal itu, Zack langsung terkekeh keras. Kau bahkan memesan pelayan untuk membawamu ke tempat dudukmu sekarang. Harvey, bisakah kau tidak membuatku tertawa? Jumlah orang yang bisa meminta Tuan White memesan tempat untuk mereka sendiri itu tidak lebih dari 10. Kau pikir kau siapa? Setelah menyelesaikan kalimatnya, pelayan sudah membungkuk di depan Harvey. Anda Tuan Yok kan? Baru saja Tuan White menyuruh kami menyediakan tempat duduk dekat jendela untukmu, tolong ikuti saya. Willow White jelas mengingatkan pelayan dan menggambarkan penampilan Harvey Yok dan jumlah orang yang dia bawa untuk makan di sana agar tidak salah mengira orang lain adalah dia. Tentu. Harvey mengangguk acuh tak acuh dan berjalan ke kursi dekat jendela dengan Ella di belakangnya. Zack tercengang, dia mencoba mengikuti mereka tetapi dihentikan dengan kasar oleh pelayan yang terlihat sopan 1 menit yang lalu. Tuan, ini adalah restoran khusus reservasi. Jika Anda sudah membuat reservasi, tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Jika tidak, kami tidak mengizinkan orang lain masuk ke sini. Zack marah dan menunjuk ke arah Harvey. Bagaimana bisa sampah yang tidak berharga itu pergi ke sana tanpa menunjukkan kartu anggota? Itu bahkan tempat duduk dekat jendela. Pelayan itu tersenyum. Kursi itu direservasi oleh Tuan White sendiri untuk Tuan Yok, tentu saja dia tidak harus menunjukkan kartu anggotanya. Kau! Zack semakin tidak senang mendengarnya, tetapi dia tidak menyerah dan mendorong kartu anggotanya ke wajah pelayan. Maaf Tuan, level kartu anggota Anda tidak cukup tinggi untuk makan di area VIP, silakan duduk di area reguler. Pelayan itu terus tersenyum sementara Zack sudah sangat marah. Level kartu tidak cukup tinggi? Sial. Berapa banyak uang yang dibayarkan menantu numpang hidup itu untuk reservasi ini? Semua itu seharusnya menjadi milikku. Bab 277.
Melihat bagaimana Harvey dan Ella berbicara dan tertawa di area VIP, wajah Zack berubah menjadi sedingin es. Berani-beraninya menantu yang tinggal menumpang di rumah ini menjemput seorang gadis tepat di depan matanya dan menghabiskan begitu banyak uang dari dana keluarga Zima. Zack pasti akan menendang Harvey keluar hari ini. Mandy, yang sedang beristirahat di kamar setelah makan malam, mendengar teleponnya berdering. Zack, ini sudah malam, kau mau apa? Mandy menjawab panggilan itu dengan dingin. Zack jarang menelponnya karena sifat mereka yang tidak sesuai. Mandy, kau sedang tidak bersama suami sampahmu yang tinggal menumpang itu kan? Zack mencibir. Apa yang kau maksud dengan ini? Apa hubungannya itu denganmu? Mandy terdengar sangat dingin meskipun melalui panggilan telepon. Awalnya itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi menantu laki-laki Zima yang tinggal menumpang membawa seorang gadis ke Grand Numi Hotel menggunakan uang hasil jerih payah keluarga kita dan bahkan memesan tempat duduk terbaik di restoran bara di sana. Aku rasa aku memiliki hak untuk mempertanyakannya sebagai wakil CEO keluarga Zima. Zack mencibir. Aku tidak peduli bagaimana kau mengatur suami benalumu itu, tetapi jika kau membiarkan sampah itu menghabiskan uang kita sembarangan setelah kau dipromosikan sebagai manajer keuangan perusahaan kita, aku tidak akan membiarkan kau lolos begitu saja dengan mudah. Mandy sedikit gemetar dan langsung menjawab. Harvey bukan orang seperti itu. Haha. Zack terkikik dan menutup telepon. Setelah beberapa saat, sebuah gambar buram dikirim ke ponsel Mandy. Siluet laki-laki dan perempuan bisa terlihat berdekatan meski gambarnya tidak begitu jelas. Dia adalah dokter itu. Mandy pernah curiga terhadap hubungan Harvey dan wanita itu sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat melihat foto ini. Mandy merasa dia tidak terlalu peduli tentang Harvey atau terlalu memikirkannya, tetapi sepertinya dia salah, sangat salah. Dan Harvey sendiri mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dokter itu, dan sekarang mereka makan malam bersama. Aku bahkan belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Air mata mengalir di mata Mandy, dia merasa sangat terluka sekarang. Brak. Setelah beberapa saat, pakaian dan kasur Harvey dibuang ke lorong oleh Mandy, lalu pintu dibanting dengan keras. Brak. Cynthia mengintip dari kamarnya dengan penuh bertanya-tanya di wajahnya dan kemudian dia berseru dengan gembira. Bu, kakak melempar barang-barang bajingan itu keluar ruangan, sepertinya kedua orang itu akhirnya selesai. Benarkah? Lillian sangat senang mendengarnya. Itu bagus, akhirnya aku bisa mengusir sampah yang tidak berharga itu dari rumah ini. Dengan pemikiran itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai memilih calon menantu baru. Selama mereka bisa membuang sampah itu, dia akan menemukan menantu laki-laki terbaik supaya dia bisa membantu Mandy dalam keluarga ini, dan Lillian sendiri akan melanjutkan gaya hidup mewahnya. Di Grand Numi Hotel. Tanpa ocehan Zack, Harvey dan Ella akhirnya bisa menikmati makan malam mereka dengan damai. Sepanjang pembicaraan mereka, dia mengenal Ella lebih banyak, gadis ini sama sekali tidak perhitungan, dia malah menempatkan seluruh miliknya pada studi, dan itulah yang Harvey kagumi padanya. Setelah makan malam Ella diberitahu untuk mengerjakan operasi, jadi Harvey menyuruhnya kembali dan pergi. Namun tidak lama setelah Harvey meninggalkan rumah sakit, teleponnya berdering. Sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya, Harvey memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Shirley. Harvey York semakin terdiam setelah membaca pesan itu. Harvey, Shirley ada di tanganku sekarang, aku sedang di pinggiran kota saat ini dan jangan kau berani menelpon polisi atau teman lama sekelasmu akan mati. Jadi Zebo. Pesan keduanya adalah lokasi tertentu yang dikirim melalui teks. Harvey berkeringat, dia tidak tertarik berhubungan dengan seseorang yang tidak penting seperti Jerry, siapa yang tahu dia akan menculik Shirley dengan sangat menyedihkan. Sambil menghela nafas, Harvey menyewa sebuah sepeda listrik dan menjelajahi pinggiran kota. Semua itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi karena Shirley adalah teman kuliahnya yang memperlakukannya dengan baik, ditambah lagi dialah yang menyebabkan ini terjadi, dia tetap harus pergi. Di pinggiran kota Newmhi, di suatu tempat dekat pemakaman. Jerry membuka pintu belakang mobilnya dan melirik dengan jahat ke arah wanita yang terikat di kursi di sampingnya. Terlihat cantik dan memukau tanpa riasan apapun, inilah kecantikan yang sesungguhnya. Tatapan Jerry semakin lapar saat dia berdiri di sana. Shirley terbangun setelah beberapa saat, dia menatap Jerry dengan panik. Kak, apa yang kau mau lakukan padaku? Aku juniormu. Junior palamu. Jerry terkikik. Tanyakan pada dirimu, apa kau pernah menganggapku sebagai seniormu? Aku hanya lelucon di matamu, kau meremehkanku. Dan sekarang kau memanggilku senior. Betapa jalannya kau. Bab 278 dan ke-279. Shirley menjadi panik dan berkata, Kak, kau telah salah paham, aku tidak dekat denganmu karena itu aku tidak berbicara dengan baik, tetapi setelah semakin mengenalmu belakangan ini aku tahu bahwa kau sebenarnya adalah pria yang hebat dan aku mencoba menerimamu apa adanya. Lihat, aku bahkan menemanimu untuk makan malam, kita memiliki hari-hari yang lebih baik menunggu di depan kita, biarkan aku pergi kali ini ya. Kita bisa makan malam bersama. Shirley mencoba untuk terlihat sesedih mungkin, dia bukan gadis yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Setelah bertahun-tahun membenamkan dirinya ke dalam realita industri kerja, dia tahu betul bahwa jika dia tidak bertindak patuh, Jerry mungkin akan impulsif dan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar menyentuhnya. Jerry mendekat dan terkikik. Mencoba menerimaku? Kau benar-benar pembual manis gombal, Shirley.
Jika bukan karena aku mencapai apa yang aku miliki sekarang, apa kau akan melihat mataku? Kalian para wanita hanya menyukai uang. Charlie sedikit gemetar. Kak, ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Aku mengagumi tekad dan ketekunanmu. Jerry terkekeh. Jadi aku ini orang yang cukup baik di matamu ya, aku sendiri bahkan tidak tahu itu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menurunkan statusku dan menerimamu. Dan aku menjamin besok aku akan membawamu bertunangan denganku dan bahkan menambahkan namamu ke rumahku itu. Aku kira kau tahu bahwa ada banyak wanita di luar sana yang juga mengejarku, tetapi tidak ada dari mereka yang terlihat secantik dirimu, juniorku. Saat Jerry berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk membelai pipi halus Shirley dan memeluknya ke dalam pelukannya. Senior, jangan! Shirley berteriak dan mencoba untuk berjuang tetapi tidak berhasil karena dia diikat sepenuhnya ke kursi. Jerry akhirnya mengungkapkan sifat aslinya saat dia terkekeh dan merobek membuka atasan Shirley, mengabaikan tangisannya. Krek! Brak! Tepat pada saat itu, terdengar suara keras saat sepeda listrik sewaan itu menabrak bagian depan mobil kerja Jerry. Harvey York mendarat dengan dingin dari sepeda. Jerry yang tengah bersenang-senang langsung kesal dan melolong. Brengsek! Siapa yang merusak kesenanganku? Aku akan membunuhmu! Di mata Jerry, Harvey hanyalah menantu yang tinggal menumpang yang baru-baru ini memunculkan ego Jerry dengan kartu anggota Zimonya, dan sekarang dia mengendarai sepeda listrik sewaan yang menyedihkan tepat di saat ini untuk merusak waktu kesenangannya. Jerry sangat berharap bahwa dia bisa menabraknya sampai mati dengan mobilnya saat itu juga. Kau sedang bersenang-senang bukan, Senior Zabel? Melihat tidak ada hal serius yang terjadi pada Shirley, kekhawatiran Harvey langsung menghilang. Kaulah yang memintaku datang setengah jam lagi, bukan? Oh, aku bahkan di sini 1 menit lebih awal. Aku kira kau akan selesai dengan urusanmu jika aku terlambat 1 menit. Harvey sengaja melirik ponselnya dan mengejek. Pada waktu itu, Shirley meringkuk menjadi bola saat dia bergerak lebih jauh ke belakang untuk menyembunyikan kulitnya sambil merasa heran. Mengapa Harvey ada di sini? Tetapi bagaimanapun, kehadirannya pasti telah menyelamatkannya dari penganiayaan lebih lanjut. Dengan pemikiran itu, dia memasang ekspresi kegembiraan pada Harvey. Apa maksudmu? Jerry mendengus dingin. Harvey, sebagai seseorang yang telah menjadi menantu yang menumpang selama 3 tahun dan bahkan belum pernah menyentuh istrimu sebelumnya, kau berani berbicara denganku seperti ini? Aku beritahu ya, jika kau memicuku, kau akan mati. Harvey mengangkat bahu dan tertawa. Senior Zabel, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, kaulah yang memanggilku ke sini, jadi kenapa kau marah sekarang? Katakan padaku apa yang sebenarnya kau inginkan. Apa yang aku inginkan? Jerry memelototi Harvey dan mengeluarkan tongkat baseball dari bagasi. Dia berkata dengan dingin. Sekarang aku tunjukkan apa yang sebenarnya aku inginkan. Saat suaranya mereda, Jerry mengayunkan pemukul tepat ke arah kepala Harvey. Dia tidak hanya akan memiliki Shirley Ryan untuk dirinya malam ini, dia juga akan menghancurkan menantu laki-laki menumpang yang menyebalkan ini menjadi berkeping-keping, jika tidak maka Jerry tidak akan puas sama sekali. Harvey menyipitkan mata dan mengelak ke kiri saat pemukul sudah dekat, lalu dia mendorong tangan kirinya dan meraih kera Jerry dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Bruk! Jerry tidak akan pernah bisa menebak seberapa kuat Harvey dan bahkan dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri dari tanah. Harvey menendang jauh pemukul di tanah, lalu menginjak dada Jerry dan menyeringai. Seperti itu? Kau sudah mati? Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jerry yang bergerak-gerak di tanah kesakitan mulai berteriak tanpa henti. Bahkan Shirley yang masih berada di dalam mobil merasa heran dan berkomentar. Harvey, jangan terbawa nafsu. Harvey memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apa? Apa kau mencoba membantunya? Jika aku tidak ada di sini malam ini, menurutmu apa yang akan dia lakukan padamu? Bab 279. Wajah Shirley Ryan langsung memerah, dia bukan anak kecil lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Harvey York tidak datang untuk menyelamatkannya? Shirley pun tidak tahu harus menjawab apa, dia hanya bisa menggigit bibirnya. Harvey, aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuhku sekali lagi, aku pasti akan mengurungmu di dalam penjara. Jerry Zabel akhirnya berhasil bangkit berdiri dengan tidak stabil saat dia melolong pada Harvey. Seorang menantu yang tinggal menumpang, yang dipandang rendah oleh semua orang, membasuh kaki untuk ibu mertuanya, dan membersihkan toilet rumah, orang seperti itu berani menyentuhnya. Jerry punya banyak cara untuk membuat Harvey mengemis untuk hidupnya. Pada akhirnya, plak. Hal berikutnya yang Jerry tahu, Harvey telah menampar Jerry tepat di wajahnya dengan keras, dan saat itu juga Jerry menjadi pusing dengan tanda merah menyala di pipinya. Kau berani memukulku? Jerry dipenuhi amarah. Shirley hanya ternganga keheranan, rumor mengatakan bahwa setelah Harvey menjadi menantu yang tinggal menumpang, dia diintimidasi sepanjang waktu oleh keluarga Zimmer, akan tetapi Shirley menatapnya sekarang, Harvey terlihat jantan di matanya. Jerry, yang masih terguncang karena tamparan yang dia dapat dari Harvey, berusaha menenangkan diri dan meludahi lantai. Jerry melotot pada Harvey York dengan penuh kebencian saat dia meraba-raba untuk mencari teleponnya. Kau benar-benar dalam masalah, karung sampah yang tidak berharga. Setelah itu, dia dengan marah menekan serangkaian nomor di ponselnya dan membuat panggilan telepon. Harvey sama sekali tidak terganggu oleh tindakan Jerry, sebaliknya Harvey naik ke mobil dan melepaskan ikatan Shirley dari kursi, baru kemudian dia memelototi Jerry. Memanggil bantuan.
Baiklah, aku akan menunggu di sini dan melihat dari mana kau dapat meminta bantuan. Shirley memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat dia mencoba untuk menenangkan dirinya dan berbisik kepada Harvey. Harvey, aku pikir kita harus segera pergi. Jerry mengetahui beberapa orang besar baru-baru ini, karena itulah dia menghasilkan banyak uang. Orang besar dikabarkan sangat mengagumi Jerry. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita memicunya. Setelah mengatakan semua itu, Shirley semakin marah. Dia sendiri adalah pekerja kantoran biasa tanpa latar belakang bergengsi. Itulah sebabnya dia tidak mampu untuk tidak menyenangkan orang-orang seperti Jerry. Dan Harvey tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dirinya sendiri. Seorang menantu laki-laki yang tinggal menumpang seperti Harvey mendapat masalah karena dia. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak apa-apa, ingat kita adalah teman sebangku dan bagaimana bisa aku tidak membantumu? Dan juga, ini hanya masalah kecil. Harvey duduk di sana dengan dingin seperti biasa. Masalah kecil? Shirley tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan pernyataan itu. Terakhir kali saat pertemuan teman-teman lama, Shirley sudah tahu bahwa Harvey bahkan tidak memiliki kedudukan untuk dirinya sendiri di keluarga Zima. Dia bahkan mendapat panggilan telepon dari ibu mertuanya yang marah hanya karena dia terlambat pulang. Dengan situasinya yang menyedihkan itu, bagaimana Harvey bisa menyelesaikan masalah ini nanti? Tidak mungkin bagi keluarga Zimmer untuk mengulurkan tangan membantunya untuk hal-hal semacam itu, mereka bahkan mungkin menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk mengusirnya dari keluarga. Dengan pemikiran seperti itu, Shirley menatap Harvey dengan tatapan kasihan. Sepertinya Harvey belum bisa menyelamatkan dirinya sendiri malam ini, apalagi keselamatannya. Tetesan air mata yang besar mengalir di pipinya saat dia semakin dan semakin khawatir. Tepat pada saat itu, seseorang di ujung telepon Jerry akhirnya mengangkat teleponnya, semua kekesalannya langsung hilang dan diganti dengan penuh kerendahan hati, bahkan dengan sedikit membungkuk meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. Tuan Brooke, aku dipukuli oleh sampah di sini ya, aku sekarang berada di daerah pinggiran kota dekat pemakaman. Bisakah Anda membawa beberapa orang ke sini? Bahkan gadis yang Anda sukai ada di sini bersama kami. Setelah menutup panggilan telepon, Jerry menoleh dan mengamati Harvey dengan cermat dan berkata, "Kau dalam masalah besar dan apa kau tahu siapa Tuan Brooke? Dia satu-satunya pewaris keluarga Brooke, kan Brooke? Aku yakin kau, menantu laki-laki kecil yang malang, bahkan tidak tahu betapa berpengaruhnya dia." Pada saat yang sama, Jerry menatap Shirley dengan ekspresi kesal. "Dan kau wanita jalang, kau beruntung bisa ditaksir oleh Tuan Brooke, tapi kau berani menolaknya dan keluar dari perusahaannya? Apa kau tahu apa yang kau lewatkan di depan matamu? Tapi tidak apa-apa, malam ini karena Tuan Brooke menikmati potongan daging yang empuk ini, aku mungkin akan mencicipi tubuhmu juga. Nanti kita akan lihat betapa nikmat rasanya dasar pelacur." Mendengar perkataan Jerry, Shirley menjadi pucat seperti spray putih. Dia pikir Jerry hanya menginginkannya untuk dirinya sendiri. Siapa yang tahu dia sebenarnya adalah salah satu antek Kane juga. Kane memanfaatkan beberapa karyawan wanita di perusahaannya dengan gelarnya sebagai pewaris tunggal Brooke. Shirley keluar dari sana dengan berhenti dari pekerjaannya. Siapa yang akan menduga bahwa mereka akan bertemu lagi secepat ini? "Jerry, kau bajingan! Kau sudah gila!" Shirley akhirnya berteriak dengan sangat jengkel. "Haha! Terus saja marahi aku saat ini, nanti kau akan terlalu lelah bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Hehehe." Jerry Zabel melolong dengan tertawa jahat. Bab 280 dan ke-281. Setelah sekitar 10 menit, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam berhenti di sana. Kemudian, seorang pria berjas putih keluar dari mobil secara perlahan. Ada dua pengawal di belakang mereka. Mereka tampak menyeramkan. Sekilas, mereka terlihatan sangat jago dalam pertarungan. Pewaris keluarga Brooke, Kane Brooke, begitu berani menyinggung York Enterprise, hanya karena dia mengira Lionstone ada di pihaknya. Setelah pertemuan dengan Mandy waktu itu, keluarga Brooks menerima pelajaran layam. Sekarang, mereka mengalami kerugian yang sedikit besar. Ada pepatah yang menyatakan bahwa unta kurus pun lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Brooke cukup menyedihkan akhir-akhir ini, mereka masih jauh lebih baik daripada orang biasa, bahkan setelah mengalami kerugian berulang kali di bidang bisnis. Akhir-akhir ini, banyak hal buruk yang tidak beres. Karena itu, Kane sangat menderita. Setelah dia mendapat telepon dari Jerry, dia mendengar bahwa wanita yang dia taksir, Shirley Ryan, telah diculik oleh Jerry. Lalu Kane bergegas menuju tempat itu dengan senang hati. Gadis itu tidak pernah punya pacar. Mungkin Kane bisa memanfaatkan gadis muda yang polos malam itu untuk membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri, dan melihat apakah dia bisa menghilangkan kesialannya. Saat dia keluar dari mobil, Kane mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kemudian dia langsung berkata, "Di mana dia?" Saat itu, Jerry bertingkah seperti budak yang penurut. Dia segera pergi ke arah Kane tanpa malu-malu. Kemudian Jerry mengangguk dan membungkuk pada Kane. "Tuan Brooke, akhirnya kau di sini. Hari ini kau perlu membantu mencari keadilan untukku." Wajah Shirley sangat pucat sekarang. "Aku kacau. Iblis ini ada di sini sekarang. Aku tidak tahu betapa menyedihkannya aku harus menderita malam ini." Memikirkan hal itu, Shirley sangat ingin mati di sana saat itu juga. Dia adalah seorang wanita tradisional dan tidak dapat menerima hal-hal itu. Shirley lebih memilih untuk mati daripada hidup dalam penghinaan dan rasa malu.
Saat itu, Kane sama sekali tidak peduli dengan Jerry. Dia melangkah maju. Kemudian Kane menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, "Shirley, tentu kita akan bertemu lagi satu sama lain. Aku sedikit menyentuhmu sebelumnya dan kau menamparku. Tanpa diduga, kau jatuh ke tanganku hari ini." Kane tertawa terbahak-bahak. Shirley menggigit bibirnya dan dia bahkan tidak berani menatap Kane. Kemudian Shirley berkata dengan sedih, "Harvey, cepat pergi dari sini. Pergi dan lapor ke polisi." "Itu tidak perlu." Harvey York berkata dengan ringan. Dia bahkan tidak berniat untuk melihat Kane secara langsung. Melihat sikap Harvey, Jerry yang berdiri di belakang berteriak dengan keras, "Bajingan! Cepat pergi dan berlutut di depan Tuan Brooke sekarang. Mengapa kau bersikap sombong di depan Tuan Brooke? Mengapa kau begitu berani dan tidak tahu malu? Harvey, segera lari. Jika tidak, kau tidak akan memiliki kesempatan lagi nanti." Shirley gugup dalam hatinya. Mengapa Harvey begitu tidak peka? Apa ini waktu baginya untuk bersikap sombong dan melakukan pertunjukan di sini? Dia seharusnya kabur sekarang. Saat itu Kane melihat ada pria lain di dalam mobil. Tetapi cahayanya terlalu remang sehingga dia tidak bisa melihat wajah Harvey dengan jelas. Lalu Kane memandang Jerry dengan tidak sabar dan berkata, "Ada apa ini? Tuan Brooke, jadi begini." Jerry terlihat sangat jahat pada saat itu. "Bajingan ini adalah teman sekelas Shirley. Aku ingin membawa Shirley kepadamu malam ini sebagai sikap untuk menunjukkan kewajibanku kepadamu. Tapi bajingan ini mengendarai sepeda listrik dan memblokir mobilku di tengah jalan. Tuan Brooke, dia melakukannya dengan sengaja mencoba melawanmu. Dia ingin merusak kesenanganmu." Jerry sangat kesal. Dia langsung menyalahkan Harvey. Karena dia tahu Kane akan membunuh Harvey secara langsung selama dia mengatakan hal seperti itu. Kemudian, dia akan bisa melampiaskan amarahnya. Plak. Tiba-tiba, setelah Jerry mengatakan itu, Kane menampar Jerry dengan punggung tangannya. Kemudian Kane memarahinya. "Bagaimana mungkin orang yang hanya mengendarai sepeda listrik bisa menghalangi jalanmu? Kau bahkan ingin aku menangani urusan sepele macam ini secara langsung. Mengapa aku membutuhkan orang yang tidak berguna sepertimu? Tuan Brooke, aku, ini." Jerry menyentuh wajahnya dengan tidak percaya. Kane menendang Jerry dan Jerry ditendang begitu keras sampai dia berguling-guling di tanah. Kemudian Kane meludah dan berkata, "Bajingan! Kau bahkan tidak bisa melakukan hal yang sederhana dengan benar. Jika bukan karena kenyataan bahwa kau mendapatkan wanita ini untukku, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengurusmu." Bagi Kane, orang seperti Jerry hanyalah budak belaka. Jerry hanyalah orang yang selalu siap sedia untuk Kane. Jika Kane mau, akan ada banyak budak seperti Jerry di sekitarnya. Pada akhirnya, Jerry bertindak sombong dan sembarangan. Hal itu cukup menjijikkan bagi Kane dan dia bahkan tidak ingin mengurusnya. Melihat hal itu, Harvey pun ikut tertawa. "Senior itu bosmu. Sepertinya dia tidak memperlakukanmu dengan baik." Jerry gemetaran dan bangkit dari tanah. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Kane. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan memiliki status serendah itu di depan Kane. Pada saat itu, Jerry melampiaskan amarahnya kepada Harvey. Dia berkata dengan jahat, "Ya, aku hanyalah seekor anjing milik Tuan Brooke. Tapi menantu yang tinggal menumpang sepertimu berbeda. Beraninya kau bersaing dengan Tuan Brooke untuk seorang wanita. Kau akan membayar mahal malam ini. Aku menderita, tapi kau akan menderita dengan cara yang jauh lebih menyedihkan." Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.